Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini edisi 1 Maret 2023, Rabu, hari biasa Pekan Prapaskah pertama, disusun dan dibawakan oleh Frater Nando Veritas SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita pada hari ini berjudul Bertobatlah untuk memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Injil Lukas pada hari ini mengisahkan tentang tanda Nabi Yunus yang disinggung oleh Yesus ketika orang banyak yang mengharapkan suatu tanda dari Dia. Tanda Nabi Yunus itu memberikan perubahan bagi orang-orang Niniwe. Masyarakat Niniwe pada saat itu hidup dalam kekelaman dan ketidaksetiaan mereka pada Allah, sehingga Allah mengutus Nabi Yunus untuk menyadarkan mereka agar bertobat terlebih dahulu untuk memperoleh keselamatan kelak di surga. Yesus menyinggung tanda Nabi Yunus kepada orang banyak dikarenakan sikap umat Israel yang merasa diri buta dan tuli, padahal tidak demikian terhadap mujizat dan pengajaran dari Yesus yang selama ini mereka lihat dan dengar. Akibat dari sikap ini, Yesus mencap mereka sebagai angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yesus berkata demikian karena rasa kecewanya kepada umat Israel yang tidak pernah sadar akan kehadirannya dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan mereka telah mendengar perkataan Yesus yang penuh hikmat ilahi dapat menuntun pada jalan keselamatan. Semua tanda yang Yesus nampakkan tidaklah cukup bagi mereka dan bahkan sia-sia. Oleh karena itu, Yesus hanya memberikan tanda Nabi Yunus yang adalah tanda pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Apa yang dihidupi oleh orang banyak yang dicap Yesus sebagai angkatan yang jahat dijumpai juga dalam hidup umat Kristen di zaman ini, meskipun kita tidak bertemu dengan Yesus secara fisik. Kita terkadang menyepelekan hal-hal yang kecil dalam hidup sebagai bentuk berkat Allah dan menganggap peristiwa itu
sebagai hal yang biasa-biasa saja, tanpa ada rasa syukur. Kita lebih suka memperhatikan hal-hal yang negatif dan suka menghakimi orang lain karena kesalahan yang cuma terjadi satu kali, alhasil melupakan segala kebaikan sesama yang pernah mereka perbuat terhadap kita. Dengan istilah, satu kesalahan menghilangkan segala kebaikan. Sering kita tidak sadari bahwa Allah hadir dalam diri sesama yang ada di sekitar kita, yang mendukung, menegur, menguatkan, dan memberikan pertolongan, seperti kedua orang tua kita, saudara-saudari, tetangga, teman kelas, dan para pembina di sekolah dan di biara. Terlihat jelas bahwa kita dan orang banyak yang dicap sebagai angkatan yang jahat adalah pribadi-pribadi yang tidak mensyukuri kehadiran Yesus. Injil hari ini telah menegur kita untuk bertobat agar memperoleh keselamatan dengan merubah diri dari sikap-sikap tersebut dan peka terhadap kehadiran berkat Yesus. Kita patut menerima tanda Nabi Yunus untuk memperoleh pertobatan dari kebiasaan hidup yang lama dan memulai hidup yang baru demi memperoleh keselamatan. Selain daripada itu, kita mesti menjadi tanda kehadiran Allah yang mampu mempertobatkan sesama lewat sikap dan tutur kata yang membawa perubahan bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah di masa puasa ini kita berpuasa dan berpantang dari sikap cuek akan kehadiran Yesus sebagai usaha pertobatan kita. Bertobat artinya kita mau memulai hidup yang baru dan terbebas dari rantai dosa yang selalu mengikat kita. Kita mesti mendekatkan diri pada Tuhan dan terbuka hati menerima kehadiran orang lain sebagai tanda kehadiran Allah lewat sikap, tutur kata, nasihat, dan motivasi mereka. Dengan demikian, kita akan diselamatkan dari belenggu hidup dan menjadi tanda keselamatan bagi orang lain. Semoga. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami. Kami mohon di masa puasa ini, kami semakin berbenah diri dengan bertobat dari segala sikap hidup yang mencederai relasi dengan-Mu dan sesama. Semoga kami pun menjadi tanda kehadiran-Mu yang mampu mempertobatkan sesama dari belenggu dosa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.